Halo sobatku sebangsa dan setanah air, para pecinta film namun mager nonton panjang-panjang. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Don't Breathe, di mana film ini menceritakan kisah seorang pak tua psikopat dan ada hal-hal yang aneh terjadi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. Kamera action. Alkisah di sebuah rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya, terlihat 3 orang remaja yang kelihatannya akan merampok rumah tersebut. Mereka mulai mengambil barang yang memiliki nilai jual, seperti sepatu, buku, dan baju. Namun anehnya, mereka hanya merampok barang lain selain uang. Para perampok remaja tersebut berjumlah 3 orang, di mana terdiri dari 2 orang pria bernama Alex dan Manny, beserta seorang wanita yang bernama Rocky. Setelah aksi haram mereka itu, Rocky dan teman-temannya kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Di satu sisi, terlihat Manny sedang tawar-menawar dengan seorang penada barang bekas, di mana dia sedang menjual barang curiannya berupa jam tangan, namun hanya dihargai sedikit uang saja. Manny terlihat kesal dan tidak puas dengan hasil jualnya dan komplain kepada sang penada dan berkata bahwa jam itu seharusnya memiliki harga yang cukup tinggi. Namun orang itu mengatakan bahwa memang jam itu mahal, namun baterainya sudah mati, jadi harganya turun. Hingga orang itu menyarankan Manny untuk merampok uang saja jika Manny ingin mendapatkan hasil yang banyak, dan orang itu memberikan saran target sebuah rumah di Jalan Buena Vista 1837. Manny akhirnya memeriksa identitas rumah target tersebut, dan ternyata rumah itu merupakan salah satu rumah yang masuk dalam perusahaan keamanan ayah Alex, dan mengungkapkan bahwa Alex adalah seorang anak yang memiliki cukup uang dibanding Rocky dan Manny. Setelah identifikasi rumah 1837 di Jalan Buena Vista, pemiliknya adalah seorang tentara veteran penyendiri, dan di mana dia tidak mempunyai keluarga satupun, dan orang itu sudah tua namun memiliki simpanan $300.000. Usut punya usut, salah satu alasan mereka tidak mencuri uang cash karena jika mereka tertangkap, hukuman di situ bahwa pencurian di atas $10 berakibat penjara 10 tahun. Alex tidak setuju dengan ide Rocky dan Manny. Selain pidana 10 tahun, Alex mengatakan bahwa aksi itu dapat merusak karir ayahnya di perusahaan pengelola rumah tersebut, dan akhirnya Alex pergi meninggalkan temannya. We don't do cash. Above 10K it's major larceny. Okay, and then what? We're not doing this one. Serious? Namun sesampainya di rumah, Alex mendapat pesan dari Rocky, di mana Rocky memohon Alex agar ikut dalam aksi tersebut demi dia. Hingga akhirnya Alex mulai menyelidiki lebih rinci lagi tentang keberadaan rumah target mereka. Go for it, veteran reaches 6 figures. Di sisi lain diperlihatkan Rocky sedang memasak untuk keluarganya, di mana Rocky masih memiliki ibu dan seorang adik perempuan. Namun terlihat ada seorang om-om yang sedang duduk dan fly together bersama ibunya. Dan faktanya om-om itu merupakan Hugel si mamanya Rocky. Bahkan ibunya menyuruh Rocky untuk membayar biaya hidup mereka. I know you're making money. You have no money in here. You pay for it then. Hingga Rocky akhirnya mendapat pesan dari Alex, di mana Alex bersedia dengan rencana mereka, dan itu semua dia lakukan hanya demi Rocky. Sore harinya mereka bertiga pergi memantau rumah target, hingga mereka menemukan fakta bahwa pemiliknya adalah seorang kakek tua dan matanya sudah kabur alias buta. Hingga mereka berpikir bahwa aksi mereka nantinya akan sangat mudah dan baik-baik saja. Namun baru saja mereka ketawa ketiwi, mereka sudah digertak oleh seekor dogi milik pak tua. At least 4 blocks around, houses aren't occupied. Shit, that's our guy. Ketika malam tiba, mereka pun akhirnya mulai melakukan aksi haramnya tersebut. Terlihat Rocky sedang merokok sambil memantau situasi, sedangkan Manny dan Alex pergi menjinakkan dogi pak tua dengan melemparkan daging yang sudah diberi obat bius. Anjing pak tua sudah terdiam. Mereka mulai membuka pintu dan keganjalan pun terjadi. Kunci cadangan yang diambil Alex dari perusahaan ayahnya tak satu pun yang cocok dengan pintu itu, dan membuat mereka semakin yakin jika pak tua menyimpan uangnya di dalam rumahnya. He's in there and the paranoid fuck doesn't trust nobody. Why wouldn't he give backup keys to the security company? Karena tak bisa lewat pintu depan, mereka mencari jalan lain di belakang rumah dan mencoba lewat dari jendela. Alex dan Manny terlihat menunggu di luar, sedangkan Rocky yang berbadan kecil dan gesit menjadi utusan mereka untuk mengambil alih masuk serta merusak sistem keamanan rumah itu. Slow your roll, fool.
Akhirnya mereka bertiga dapat masuk ke rumah Pak Tua dan secara perlahan-lahan mulai mencari barang yang akan dicuri. Terlihat Manny pergi ke kamar Pak Tua. Dia terkejut karena TV menyala. Namun di sisi lain, Pak Tua itu sebenarnya buta hingga dia mengambil kesimpulan kalau ternyata di rumah itu terbalik. Bukan orang yang nonton TV, tapi TV yang menonton orang. Faktanya Manny berniat akan membius Pak Tua dengan sebuah gas. Dan seketika itu Pak Tua terbangun. Manny kaget. Ternyata Pak Tua bangun untuk mematikan TV dan kembali tidur. Manny pun keluar dan berkata kepada teman-temannya bahwa situasi sudah aman untuk beraksi. Hingga mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang terkunci dan berpendapat bahwa disitulah tempat berangkas uang $300.000 milik Pak Tua itu disimpan. Manny mulai mencungkil gembok pintu, namun karena saya yang pasang gembok itu plus tiup-tiup nenek punya, Manny terlihat kesulitan dalam membobolnya. Hingga Manny berniat akan menembak gembok tersebut, namun Alex melarangnya karena dapat menyebabkan kegaduhan. Manny yang notabene keras kepala tak menghiraukan perkataan Alex dan langsung meluncurkan sebutir amunisi tepat di testa sang gembok. Melihat akan hal itu, Alex langsung pergi meninggalkan mereka dan tersisa Rocky dan Manny di rumah itu. We have to leave. This is not good. You jerk off to her Instagram selfies that makes you a Romeo? Pintu pun terbuka dan siapa sangka Pak Tua yang sudah dibius malah berdiri tepat di samping mereka. Mengira Pak Tua itu buta, terlihat Manny menganggap remeh dan menggertak Pak Tua dengan sebuah tembakan. Hingga ketika Pak Tua itu menginjak potongan gembok dan mengetahui bahwa mereka adalah perampok berbekal pelatihannya dulu, sang veteran tua itu dapat melumpuhkan bahkan menembak Manny tepat di rahang kanannya. Don't you move! You better fucking stop! Just let me walk. I'm killing man. Okay, I swear to God. Alex yang hampir melewati pagar untuk pergi, akhirnya kembali ke rumah itu karena mendengar bunyi tembakan. Dan terlihat Pak Tua sedang memperbaiki kerusakan rumahnya dan membuat Rocky dan Alex terperangkap bisu di rumah tersebut. Untung di tempat itu ada jaringan 4G yang memudahkan Alex dan Rocky berkomunikasi, di mana Rocky memberitahu Alex bahwa Manny telah mati ditembak oleh Pak Tua buta. Mendengar hal itu, Alex langsung menemui Rocky dan berniat untuk mengajaknya cepat keluar dari rumah itu. Namun Rocky yang sudah tahu letak berangkas uang si Pak Tua memberanikan diri untuk mengambil semua uang tersebut. Kemudian mereka langsung bergerak perlahan-lahan dan berencana keluar lewat pintu bawah tanah rumah Pak Tua itu. Seketika aksi mereka menjadi tegang, di mana Alex menginjak salah satu lantai papan hingga berbunyi, yang akhirnya memicu indera pendengaran Pak Tua dan mengarahkan pistol ke arah mereka. Untung pada saat itu HP milik Manny berdering dan menjadi sasaran empuk peluru Pak Tua dan membuat Pak Tua tidak fokus lagi kepada mereka. Rocky dan Alex mulai menyusuri pintu bawah tanah rumah itu dan terlihat Pak Tua sedang memperbaiki segala kerusakan rumahnya hingga memindahkan mayat Manny yang tergeletak di lantai, dan Pak Tua itu terlihat marah karena menemukan berangkas uangnya ternyata sudah kosong, ditambah lagi bau sepatu mereka yang merembes begitu dahsyat. Kemudian diperlihatkan Rocky dan Alex sedang mencari pintu keluar dari ruangan tersebut, namun terperangkap di sebuah pergudangan, dan seketika mereka langsung terkejut terheran-heran di mana nampak sebuah sosok wanita terikat dan terkurung di sebuah kotak kaca. Melihat akan hal itu, Alex ketakutan dan memberitahu Rocky agar tak memperdulikannya dan mengajak Rocky untuk segera menuju pintu keluar. Namun Rocky yang saat itu menemukan secari koran yang bertuliskan Cindy tidak bersalah tentang sebuah kecelakaan mobil, hingga Rocky berasumsi bahwa Cindy yang telah membunuh anak Pak Tua itu. Hingga wanita yang bernama Cindy itu menunjukkan berangkas uang Pak Tua yang sebenarnya. Ternyata akibat teriakan Rocky tadi membuat bel pengaman sepak Tua berbunyi hingga terdengar Pak Tua berlari menuju ke tempat tersebut.
Tak tega melihat wanita itu terikat, Rocky akhirnya membebaskannya, dan di samping itu Alex terlihat membobol berangkas uang milik Pak Tua hingga mereka berjalan menuju pintu keluar. Mereka terlihat sangat ketakutan dan terus waspada kepada Pak Tua yang menurut perkiraan mereka akan muncul dari belakang. Dan siapa sangka ketika Alex membuka pintu, ternyata Pak Tua sudah menunggu mereka di luar yang akhirnya melepaskan timah panas hingga mencabik seuprit daun telinga Alex. Use the keys. Don't use the keys. Faktanya, peluru tadi malah tepat mengenai leher Cindy. Cindy pun jatuh dan tewas di tempat itu. Terlihat Pak Tua mulai mendekati mereka hingga dia menemukan mayat seorang wanita. Tak disangka-sangka si Pak Tua itu menangis terseduh-seduh ketika dirabanya ternyata mayat yang tergeletak itu adalah Cindy. Kematian Cindy membuat Pak Tua geram bahkan menjadi seram hingga dia menutup kembali pintu keluar dan mematahkan kunci di dalam gembok itu. Terlihat Pak Tua mulai memburu Rocky dan Alex dan mematikan lampu dalam rumah itu hingga keadaan rumah menjadi gelap gulita, dan seketika itu Pak Tua berhasil mencekik Alex. Namun Alex berhasil meloloskan diri dan segera berlari keluar bersama Rocky. Bahkan mereka mengunci pintu ruangan bawah tersebut yang menyisakan si Pak Tua di dalamnya. Ternyata si Dogi hitam sudah tersadar dan siap mengejar mereka. Keadaan semakin rumit, mereka terperangkap di sebuah kamar dan seketika itu juga si Pak Tua kembali memburu mereka. Rocky terpaksa lari melewati sebuah saluran ventilasi dan tersisa Alex yang kemudian diserang Dogi Pak Tua hingga terlempar keluar jendela. Tak cukup sampai di situ, sang Dogi juga mengejar Rocky di saluran ventilasi. Terlihat Pak Tua terus memburu Alex hingga ke sebuah ruangan seperti dapur dan terjadilah duel maut di sana. Rocky yang terjatuh kembali tersadar. Ternyata seketika itu juga muncul tangan si Pak Tua yang kemudian menariknya ke bawah. Rocky akhirnya berhasil ditangkap oleh Pak Tua, sedangkan Alex sekarat di ruang dapur. Ketika tersadar, Rocky sudah berada di ruang tempat Cindy sebelumnya ditahan. Bahkan Rocky juga terlihat sudah terikat tak berdaya. Di sela ketegangan tersebut, Rocky mulai mengajak si Pak Tua itu untuk bercakap-cakap, di mana Rocky mengatakan bahwa dia tak akan bercerita di luar jika Pak Tua melepaskannya pergi dari tempat itu. Namun Pak Tua mulai membicarakan masalahnya, di mana dia mengatakan bahwa Rocky tidak tahu apa-apa. Cindy telah meregut putrinya, namun dia tidak dipidana karena punya banyak uang. Dan sebagai balasannya, Cindy dia hamili dan mengandung anak si Pak Tua tersebut. Pak Tua itu juga mengatakan bahwa kematian Cindy adalah ulah si Rocky dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. You have to be held accountable. You killed them both. Kelakuan sebenarnya Pak Tua ini mulai diperlihatkan, di mana dia akhirnya menggantungkan Rocky, bahkan menggunting celana bagian titik Rocky. Rocky yang mengira bahwa Pak Tua itu akan menggenjotnya, ternyata salah. Pak Tua itu bermaksud akan menembakkan si cairan kenikmatan menggunakan sebuah pipet ke titik Rocky. You can't do this to me. There's nothing a man cannot. Please. Is it bad? Pak Tua itu ternyata ingin menanam benih kepada Rocky tanpa menggenjot alias menggunakan pipet. Pak Tua itu juga berkata bahwa hanya 9 bulan dan setelah itu dia akan melepaskan Rocky. Melihat tindakan Pak Tua itu, Rocky akhirnya berteriak histeris. Bagaimana tidak, Rocky yang sudah pasrah akan menerima gencotan sang veteran perang teluk, malah hanya akan diberi sebatang pipet. Di sisi lain, terlihat Alex yang sekarat kembali bangkit dan terlihat menggenggam sebuah palu 5 kg hingga dia berhasil mengurung sang Dogi di sebuah kamar dan pergi untuk membuka pintu rumah Pak Tua tersebut dan kembali untuk menyelamatkan Rocky. Sementara Pak Tua itu akan menusukkan sang pipet kenikmatan ke titik Rocky, seketika itu datanglah Alex dan memukul kepala si Pak Tua dengan palu 5 kg hingga sang pipet dan Pak Tua jatuh tak berdaya. Setelah ikatannya dilepas oleh Alex, Rocky akhirnya menghajar si Pak Tua tersebut hingga menusuk sang pipet kenikmatan ke mulutnya. Fucking bastard! Setelah Pak Tua keracunan dengan cairan dalam pipet tersebut, Pak Tua merelakan mereka untuk pergi. Alex dan Rocky pun akhirnya segera bergegas menuju pintu untuk segera pergi, dan ternyata Pak Tua kembali datang dan menembak Alex.
Rocky akhirnya berhasil keluar dari rumah itu, sedangkan Alex tergeletak tewas ditembak Pak Tua. Namun si Doggy Pak Tua lagi-lagi mengejarnya. Untung Rocky berhasil masuk ke mobil dan berusaha menghindari gigitan si Doggy. Rocky berhasil menjebak anjing di dalam mobil tersebut, dan siapa sangka si kakek pipet itu kembali datang dan menyeret Rocky kembali ke rumahnya. Rocky yang sudah pasrah kembali mendapat power dari sebuah serangga dan menghidupkan alarm darurat yang membuat pendengaran Pak Tua kacau balau. Dan disinilah Rocky mengeluarkan jurus linggis berdarah. Pak Tua terjatuh, Rocky berhasil kabur dengan uang Pak Tua dan terlihat polisi datang ke tempat itu. Setelah beberapa jam kemudian, Rocky mendengar berita tentang perampokan di mana sang korban merupakan si Pak Tua itu, dan ternyata sang kakek pipet itu masih hidup. Tamat. Jika menghibur saudara, silakan subscribe channel ini. Jika tidak menghibur, silakan komen dan like video ini. Sampai jumpa di alur cerita frame berikutnya ya. Oke.